Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun biografi novel Laut Bercerita yang pertama yaitu judul Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG, tahun terbit 2017, jumlah halaman 379, genre fiksi sejarah. Sedikit gambaran novel Laut Bercerita yang berlatar belakang rezim pada tahun 1998 tentang kisah sekumpulan orang yang hidup dalam tekanan dan siksaan dan fenomena penculikan. Kejadian yang dikisahkan oleh seorang mahasiswa yang menuntut keadilan dari sebuah rezim Orde Baru. Selanjutnya, pengenalan situasi cerita. Yang pertama, waktu pagi, siang, dan malam. Tempat, Sayegan, Yogyakarta, Ciputat, dan Jakarta. Peristiwa penculikan yang terjadi pada 1998. Nah, setelah itu kita beralih ke tokoh. Tokoh utama, Biru Laut. Tokoh pendukung, Kinan, Asmara, Gusti Suroso, Arifin Bramantyo, Sunudiartoro, sang penyair, Alex Parason, Daniel Tumbuan, Naratama, Sekjen Winara, dan Bram. Setelah itu, marilah kita beralih ke cerita novel sejarah tentang Laut Bercerita. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramoedya Anantatoer yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP, yang memperkenalkan Laut akan organisasi Widatra dan Wirasena. Setelah itu, bergabung dengan organisasi Widatra. Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintahan di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasinya, ia juga gemar menulis. Laut kerap menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Kemudian, tulisan itu ia kirim agar dapat dimuat oleh media cetak harian. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator, misal penerjemah dari novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya aksi tanam jagung Belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu, yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Diskusi Kwangju yang semestinya berlangsung baik dan lancar justru terhambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun, tidak ada yang tahu pelaku yang membocorkan diskusi mereka. Beberapa anggota dari organisasi Widatra sedikit menaruh curiga pada Naratama, sebab dirinya tidak pernah tampak saat penangkapan dilakukan. Tetapi itu hanyalah dugaan mereka, belum diketahui kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Nah, sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Belangguan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Pacet, kemudian ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang yang mencurigakan yang mengintai mereka, hingga akhirnya Laut, Bram, dan Alex, sementara yang lainnya entah melarikan diri kemana.
Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat, semacam markas tentara. Di markas, sekelompok orang itu menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Pertanyaan sekelompok orang tersebut tidak lain adalah siapa dalang atas aktivitas yang mereka lakukan. Setelah kurang lebih 2 hari 1 malam, penganiayaan dan penyekapan itu pun berakhir. Laut, Bram, dan Alex dikembalikan ke terminal Bungus Rasi. Di terminal Bungus Rasi, Laut, Bram, dan Alex dijemput oleh kedua kakak dari Anjani. Mereka bertiga dibawa dan ditempatkan ke sebuah tempat yang aman di Pacet. Di sana ada Daniel, Kinan, Anjani, beserta teman-teman yang lain menunggu mereka. Singkatnya, Laut diringkus lagi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, tepatnya tanggal 13 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996, sebab organisasi Winantra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintahan. Kemudian Sudu, Masgala, dan Nanendra secara tiba-tiba hilang. Kemudian lambat laun beberapa rekan yang lain pun hilang entah kemana. Lalu sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang. Penculikan dan penyekapan itu mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala berada di bawah, ditelentangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Pada tahun 2000, tepat 2 tahun sudah Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang menyesakkan dada, jadi saat mereka melangsungkan acara atau yang mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama di setiap hari Minggu, hal-hal seperti biasanya mereka lakukan. Ibu yang menyiapkan makanan serta bapak yang mengambil piring untuk wadah mereka makan. Bapak masih menyisakan 1 piring untuk Laut, berharap bahwa Laut kelak pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Tetapi hasilnya selalu sama dan demikian. Setelah itu Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus menangani orang yang dihilangkan secara paksa, layaknya Laut, kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan pula. Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya yang hilang itu tidak habis dimakan waktu dan pemerintahan segera menuntaskan perkara ini. Hingga akhirnya dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian yang dikubur, kemudian sebagian lainnya sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Mereka semua tidak tahu tulang siapakah itu, akan tetapi Asmara tidak menaruh harap bahwa itu tulang kakaknya, sebab ia yakin Laut tidak akan pulang dan kembali. Ada satu hal lagi yang terbesit dalam benak. Siapakah yang telah melakukan pengkhianatan tersebut dan menjadi dalang atas kasus penghilangan paksa? Asmara Jati, adik tiri Laut beserta tim komisi orang hilang yang dipimpin Aswin Pradana mencoba mencari jejak mereka yang hilang serta merekam dan mempelajari testimoni mereka yang kembali. Anjani, kekasih Laut, dan para orang tua dan istri aktivis yang hilang menuntut kejelasan tentang anggota keluarga mereka. Sementara biru laut dari dasar laut yang sunyi bercerita kepada kita, kepada dunia, tentang apa yang terjadi pada dirinya dan kawan-kawannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.